Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu pendidik hebat di Indonesia, perkenankan kami, Sigit Priyanto dan Bapak Rohmat Isnaini untuk melakukan proses skenario kegiatan coaching materi dari modul 2.3. Mudah-mudahan apa yang kami praktekkan ini nanti bisa memberikan manfaat bagi semuanya, terutama bagi kami pribadi dan umumnya bagi Bapak Ibu pendidik hebat di Indonesia. Demikian prolog sederhana saya. Selanjutnya kami akan melaksanakan proses skenario coaching, di mana pada kesempatan ini saya berlaku sebagai coach dan rekan saya Bapak Rohmat Isnaini sebagai coachee. Akan kami mulai. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam Pak Rohmat, apa kabar? Alhamdulillah Pak Sigit. Ini ada waktu nggak untuk ngobrol-ngobrol ya Pak Sigit ya? Oh, tentu saja ada Pak. Silakan. Apa yang bisa saya bantu? Ini Pak Sigit, saya dapati masalah dalam kelas saya ini. Jadi anak-anak kok belajar kok kurang antusias ya. Jadi mereka itu kurang antusias belajar, terus dikasih tugas juga yang mengumpulkan sekitar hanya 50% gitu. Nah itu menjadikan pikiran gitu Pak Sigit. Jadi kalau memang Pak Sigit tadi ada waktu, saya ingin ngobrol tentang itu Pak Sigit. Oh, jadi Pak Rohmat sedang ada masalah terkait dengan antusiasme murid yang rendah, kemudian prosentase pengumpulan tugas yang hanya 50% ya Pak Rohmat ya? Iya Mas Sigit. Iya Pak Sigit ya. Iya. Ya, jadi jika demikian, kira-kira nanti setelah kita melakukan diskusi dari hati ke hati ini, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan ini, Pak? Iya pastinya ya saya pengennya masalah saya selesai Pak. Jadi anak-anak bisa belajar dengan antusias dan apa ya mereka ketika mengerjakan tugas itu ya bisa 100% mereka mengumpulkan seperti itu. Baik. Kami paham, Bapak. Mudah-mudahan nanti setelah kita bicara, nanti akan mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi saat ini. Kemudian, Pak Rohmat, menurut Pak Rohmat, kira-kira apa yang menjadikan murid-murid Bapak itu kok kurang antusiasme ketika mengikuti pembelajaran matematika di kelas Bapak? Kira-kira apa gerangan Bapak? Bisa diceritakan? Jadi mungkin ya Pak ya. Jadi ya materi matematika itu sendiri juga lebih banyak yang bersifat abstrak di tingkatan SMK dan juga mungkin saya sendiri proses pembelajarannya pun juga masih dominan saya dalam proses pembelajaran. Artinya kalau dengan istilah teacher center mungkin ya. Jadi anak-anak kurang gerak atau kurang kesempatan untuk explore gitu Pak. Kan seperti itu Pak Sigit. Baik, berarti bisa saya tarik kesimpulan ya Bapak ya. Jadi yang menjadikan anak kurang antusias itu salah satu faktor yang bisa kita lihat itu adalah kemungkinan metode pembelajaran Pak Rohmat yang terlalu teacher center ya Pak ya. Jadi terlalu berpusat pada guru sehingga anak mungkin merasa Iya, kurang dilibatkan di kelas gitu ya iya Pak Pak ya. Sigit. Jadi memang
Jadi pripun, Pak? Halo Pak Sigit. Ya, bisa saya dengar, Pak. Silakan, Bapak. Nggih. Jadi memang bisa, bisa apa ya? Memang mungkin dengan metode tunggal yaitu metode ceramah ini akhirnya anak-anak kan bisa jadi kurang antusias. Jadi karena memang terlibat Pak, mungkin seperti itu Oh Pak. iya, ya, iya, iya. Jadi anak mudah mudah bosan itu ya, Pak ya, jadinya, Pak ya. Iya, karena kan lah yang berperan banyak berperan kan gurunya mungkin loh ini Pak ya. Oh Jadi iya, baik, baik. seperti itu. Kalau 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 saya mengamatinya seperti itu Pak. Oke. Kalau itu yang menjadi permasalahan, kira-kira nanti untuk kedepannya, menurut Pak Rohmat Isna ini, kira-kira apa yang bisa membuat murid-murid Bapak itu akan kembali antusias saat mengikuti pembelajaran matematika di kelas Bapak? Ada gambaran tidak, Bapak? Nah, makanya ini apa ya? Karena memang awalnya itu hanya teacher center, saya kok anu ya berpikirnya mungkin saya akan mengubah metode pembelajaran mungkin ya. Jadi Baik, saya akan lebih mungkin cooperative learning gitu yang memberikan kesempatan anak-anak untuk bereksplorasi, memberikan ruang mereka berpendapat seperti itu, Pak. Jadi biar mereka juga banyak terlibat dalam proses sehingga mereka tidak banyak pasif begitu. Jadi mereka nanti kami harapkan bisa senang dalam pembelajaran seperti itu, Pak. wah, luar biasa sekali, Pak. Saya sependapat dengan yang Bapak sampaikan. Jadi, kalau bisa saya tarik kesimpulan, nanti metodenya akan dirubah ya, Pak ya, menjadi cooperative learning, di mana nanti anak-anak lebih akan dilibatkan lagi di saat pembelajaran di kelas ya, Pak ya. Begitu ya, Pak ya. Ya karena mereka akan belajar dalam kelompok-kelompok gitu. Nah, mereka ketika belajar sesama teman kan nanti akan terjadi sebuah komunikasi. Nah, itu kan berarti apa ya, keterampilan abad 21 yang juga bisa include communicating itu tadi. Ada collaborating gitu, critical thinking seperti itu, creativity lah. Mungkin seperti itu Pak Sigit. Itu dari sisi metode, mungkin seperti itu Pak. Baik, baik. Gimana Pak itu Pak? Ya, saya sependapat dengan apa yang Pak Romat sampaikan itu, Pak. Jadi itu kemungkinan yang apa nanti akan bisa mengembalikan lagi rasa antusiasme anak ketika mengikuti pembelajaran matematika di kelas Bapak. Begitu Pak Romat. Jadi Hmm. mudah-mudahan nanti metode yang baru itu bisa diterapkan dengan baik dan lancar dan anak bisa kembali antusiasme. Untuk lanjutnya Pak Romat, terkait dengan masalah yang kedua tadi, Bapak bilang bahwa apa anak-anak itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas. Nah, kira-kira apa ya Bapak ya yang menjadikan anak kurang antusias saat mengumpulkan tugas tersebut? Bisa diceritakan Bapak? Nah, nah ini apa ini hanya hipotesis saya Pak Sigit mungkin ya. Jadi karena mungkin anak-anak itu tidak antusias akhirnya mereka akhirnya tugas pun juga nggak punya rentek untuk menyelesaikan gitu. Maka ketika nanti prosesnya kami benahi, terus kami berharapnya akan ada perubahan dalam sisi tanggung jawab. Selain itu mungkin kami penilaiannya bukan hanya sumatif di akhir saja mungkin, tapi kami juga akan mungkin mengobservasi perjalanan anak-anak murid-murid dalam selama proses pembelajaran. Nah, nanti untuk kognitifnya mungkin kami lebih melakukan apa ya, tugas-tugasnya mungkin tidak terlalu banyak, namun tetap kompetensi dasar itu akan tercapai, Pak. Jadi Baik, lebih penyederhanaan tugas mungkin seperti itu, Pak. baik Pak. Itu bisa menjadi salah satu jalan keluar Bapak yang bisa dipakai untuk apa mengatasi masalah antusiasme anak yang kurang apa bertanggung jawab dalam mempunyai tugas. Kalau boleh tahu Bapak, selama ini Bapak itu menggunakan
sumber belajar apa saja di dalam kelas, Bapak? Nah, ini mungkin juga jadi kelemahan ya Pak Sigit ya. Jadi saya hanya satu sumber belajar ya, jadi buku diktat atau modul itu ya. Jadi anak-anak ya belum mengenal apa ya media selain itu yang kami gunakan di kelas, Pak. Uh, Seperti itu. menurut Bapak, sebenarnya selain textbook matematika, apakah ada sumber belajar lainnya, Bapak, yang nanti bisa menarik antusiasme anak ketika mengikuti pembelajaran di kelas Bapak? Menurut Bapak bagaimana? Oh, banyak Pak mungkin sekarang ya. Jadi sumber belajar online itu sekarang kan banyak lah. Nanti saya pengennya nanti juga ini apa ya memanfaatkan IT Pak Sigit dalam proses pembelajaran itu seperti itu. Nah, tepat sekali Bapak. Jadi memang ada banyak sumber belajar selain textbook yang bisa Pak Romat maksimalkan sehingga anak bisa apa tidak merasa cepat bosan dan akan lebih tertarik ketika Pak Romat menggunakan media pembelajaran yang selain textbook, Pak. Karena anak-anak zaman now itu tentu saja akan lebih tertarik apabila Bapak bisa memaksimalkan media-media yang anak familiar. Nah, misalkan penggunaan YouTube, menggunakan artikel di blog, TikTok dan sebagainya, Bapak. Begitu, Bapak. Yeah. Kemudian Pak Romat, kira-kira apa yang Bapak rencanakan untuk menyelesaikan masalah ini nantinya? Ya, Pak Sigit, mungkin ya tadi dari pembicaraan tadi mungkin metode pembelajaran yang mungkin akan kami perbaiki ya, akan saya perbaiki dari sisi metode pembelajaran, terus apa penyederhanaan tugas dan juga mungkin nanti kami akan menggunakan sumber belajar yang berbasis IT yang sekarang anak-anak sudah punya gawe lah nanti kami akan menggunakan sumber belajar online Pak. Mungkin nanti dari beberapa apa sumber belajar yang bisa diakses misalkan dari ruang guru atau yang lain seperti itu. Baik, saya setuju dengan rencana yang Bapak telah sampaikan ini. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik. Cuma yang menjadi kendala ketika nanti Bapak menginstruksikan anak menggunakan gawe adalah terkait dengan jaringan. Nah, kadang-kadang kalau anak mengandalkan apa jaringan di HP-nya itu kadang-kadang terkendala Bapak. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak juga bisa memaksimalkan penggunaan WiFi sekolah Bapak. Jadi jaringan bisa lebih stabil, nah, sehingga nanti anak-anak bisa mengikuti pembelajaran Bapak lewat memaksimalkan gawe-gawe anak itu dengan baik. Nah, itu salah satu saran saya Pak. Mudah-mudahan nanti tidak terkendala dengan jaringan Bapak, begitu. Amin. Ye, terima kasih Pak Sigit. Nah, untuk selanjutnya, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana yang Bapak sampaikan tadi? Bisa Bapak sampaikan? Ya, komitmen saya untuk itu adalah kami akan segera mempraktekkan dari hasil obrolan ini dalam kelas saya agar permasalahan di kelas saya itu segera teratasi Pak Sigit dan apa ya memang anak-anak nanti bisa antusias dan ketika mereka mengerjakan tugas tidak ada beban seperti itu Pak Sigit. Wah, luar biasa yang Bapak sampaikan. Saya sangat mendukung. Nah, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik rencana tadi sehingga anak-anak Pak Romat, anak didik Pak Romat itu bisa kembali antusias ketika mengikuti pembelajaran matematika dan yang terpenting anak juga bisa bertanggung jawab ya mengumpulkan tugas 100%, tidak ada yang tidak mengulang lagi. Ya. Mudah-mudahan Terima kasih Pak Sigit ya atas banyak sarannya. sama-sama Pak Romat. Mudah-mudahan yang kita obrolkan ini bisa memberikan manfaat ya bagi Pak Romat dan saya pribadi yang nanti bisa menginspirasi
rekan-rekan yang lain. Begitu Pak Rohmat. Begitu Pak Ya, Rohmat? terima kasih Mas Sigit. Nggih. J. Terima kasih atas waktunya. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik yang hebat di Indonesia, demikian tadi praktek coaching saya dengan rekan saya Bapak Rohmat Isnaini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya, kami memohon untuk Bapak Rohmat Isnaini untuk menyampaikan refleksinya atas kegiatan yang kita lakukan baru saja, yaitu kegiatan coaching. Untuk waktu dan tempat kami persilakan pada Pak Rohmat untuk melakukan refleksi. Silakan Pak. Nggih. Baik, dalam kegiatan coaching ini saya sangat senang karena kami bisa berbicara atau melaksanakan percakapan itu mengalir. Jadi kami diberikan kesempatan untuk mengenali masalah, kemudian solusi, dan bagaimana kami bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi dengan ngobrol atau percakapan dengan teknik coaching ini akan sangat membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan dengan memaksimalkan potensi yang kami miliki, gitu. Dan sekali lagi dengan praktek coaching ini saya sangat senang karena kami bisa mengatasi permasalahan yang kami hadapi. Seperti itu Pak Sigit. Wah, luar biasa Bapak Rohmat Isnaini, refleksi yang Bapak sampaikan. Bapak Ibu sekalian, demikian praktek coaching yang bisa kami laksanakan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi semuanya dan bisa menginspirasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak.